lagi banyak gosip nih tentang kamu nih ya. Iya. Kamu beneran pisah ranjang? Menurut aku kalau menikah sama bule itu berat Bu. Nah, Kalau kita nggak punya filter yang tepat, kita nggak tahu siapa diri kita di depan Tuhan, di mata Tuhan, gimana Tuhan melihat diri kita, apa nilai kita gitu. benar. Aduh, gampang banget kita untuk bisa down, depresi, anxiety, Yes. bahkan sampai akhirnya using drugs, Iya. pakai narkoba. Iya. Hai semua, tahu nggak kalau belanja di Tokopedia bikin makin semangat lagi. Ada banyak kejutan setiap harinya, segala keperluan kamu lagi didiskon dan ada ekstra cashback. Contohnya hari ini ada produk elektronik, gadget, dan pertukangan. Makanya buruan cek link di pin komen aku ya. Oke guys. Gantian hari ini gue yang bikin konten apa dia mau nanya-nanya nih. Yes. Jadi Ternyata gini toh Bun, keren iya, banget ternyata kayak gini. sih. Enggak juga. Aku tuh jarang ganti mobil. Bener-bener jarang banget. Jadi sekali ya maksudnya udah lama banget gitu. Nah, ini baru lagi karena Ini aku mobil suka- baru Bun. Iya, karena ini nggak pakai kan ini katanya listrik kan. Cuma di Yes. Indonesia rada susah karena belum dapat apanya tuh namanya? Apa? Kayak License. chargernya. Oh, chargernya. belum banyak. Oke. Gitu loh, oh my god. Ya udah, Bunda ngomong aja. Kalau gua kan mau ini ria-ria Instagram. Aku mau nanya-nanya sama kamu justru. Boleh, Bun. Banyak banget orang yang nanya, apalagi kayak Aurel tuh banyak banget. Banyak banget yang gila deh. Jadi Ya, Bun, go on. banyak banget orang yang nanya, Ya. apa sih triknya kamu bisa ini sebelum ke rumah tangga ya? Iya. Trik kamu dalam bisa diet turun berapa kilo? Itu yang kamu kan sempat katanya di awal YouTube-nya lumayan banget gara-gara Iya. kamu bahas kamu bisa naik turun berat badan ya. Nah, metode yang kamu pakai itu apa sih buat menurunkan berat badan kamu Oke. sampai bisa sekurus Ya. sekarang? Jadi yang paling penting pertama kalau kita udah emak-emak itu kan Bun, Ya. kita tuh pengen sehat, pengen umur panjang buat anak-anak, Iya, bener kan benar, Bun? benar. Tadi tuh gue ngevlog guys sama Mas Anang, itu tuh menurut gue Mas Anang tuh pemikirannya Ya. hampir more or less sama banget sama gue. Iya, Doa iya. kita tuh adalah one day saat anak-anak tuh menikah kita tuh bisa sehat. Yes. Kalau benar. bisa sih dalam posisi sehat walafiat deh gitu, mengantarkan anak-anak nih untuk bisa menikah. Jadi Yeah. salah satu aku pengen diet itu of course responsibility untuk pekerjaan. Tapi juga di atas segalanya adalah cause I want to live a healthy life gitu. Yeah. Untuk Chloe sama courage Yeah, gitu. benar. Supaya nanti pada saat gue itu udah usia bertambah ya mudah-mudahan kita berdoanya dijauhkan dari ibaratnya penyakit yang macam-macam. Karena kan sekarang kita hidup sehat aja iya belum Banyak tentu sehat tetap juga, penyakit, banyak iya, juga benar, penyakit. benar, Ya benar, paling benar. enggak kalau bahasanya apa sih orang muslim ikhtiar ya. Ya, Kita ikhtiar. usaha gitu. Nah, terus apa? Metodenya tuh gimana? Metodenya gini Bun, kalau gue tuh karena dari Kamu kan berarti kecil nggak pakai obat ya? nggak pakai obat sama sekali. Nih gue oke. tuh sampai kayak misalnya fiberan pun aku nggak berani karena aku orangnya Iya. parnoan gitu. Iya, iya. Ke dokter pun enggak. Jadi Iya. pokoknya aku percaya when there's a will there's a way. Yes. Kalau kita tuh niat itu pasti ada jalannya, nggak mungkin nggak bisa. Karena gue sempat lihat tuh videonya vlognya si Ade Rai itu sama yang dia challenge sama orang apa namanya yang gemuk banget, very overweight, itu aja bisa kurus gitu. So I think kalau emang kita benar-benar put 100% Penting effort niat, ya. pasti bisa. Tapi menurunkan berat badan it's about 100% disiplin. Ya. Karena aku olahraga nih. Olahraganya kayak apapun juga tetap olahraga cuma 30%. 70% itu adalah kitchen, Ya. makan apa yang masuk ke perut kita. Ya. Cause I love food. Benar. Aku juga suka makan karbohidrat dan segala macam. So, aku nyoba tuh beberapa tipe diet. Yang paling cocok sama kamu ini. Yes, I tried keto. Ya. I tried untuk yang ngukur apa namanya apa sih apa pun nimbang-nimbang gitu. Nimbang kalori. Ya, it doesn't give me Ya. joy gitu. Oke. Jadi, gue ribet tiap makan gue Ya. harus. Tapi setiap orang kan beda-beda ya. Yes. Ternyata di gue tuh yang cocok adalah intermittent fasting. Fasting yang gitu. sekarang kamu jalani. Betul Nah, sekali. intermittent fasting ini kan kayak OCD bener ya? Like OCD. Nah, yes. kayak OCD betul. ini tapi kan banyak banget orang juga yang gagal. Iya, betul sekali. Nah, Ya. intermittent fastingnya kamu tuh kamu stop makan jam berapa?
Stop makan di jam 6. Stop makan jam 6 sore. Terus Yes. kamu mulai makan lagi Besoknya jam 10. besok jam 10. Yes. Terus makannya apa aja? Makannya sebetulnya nasi putih udah pasti nggak dimakan. Sama Nasi sekali? putih itu nggak sama sekali sih. Tapi Oke. maksudnya kayak kalau ketemu kadang-kadang jengkol dan pete pasti hajar gitu. Oke. Tapi you just have to know when to stop. Karena menurut aku kadang-kadang kita tuh sebetulnya lebih kelapar mata gitu loh. Ya, Jadi ya, pada saat ya. kita tahu untuk berhenti gitu ya. Jadi sebetulnya menurut gue everything is good. Jadi jam 6 itu gue udah harus benar-benar total makan. Tapi harus makan dulu karena kalau enggak ibarat mau perang, lo tuh nggak punya amunisi gitu. Karena lo kan akan fasting kan, lo akan diet kan. Jadi akan puasa. Jadi sebelum jam 6 makan dulu gitu. Oke. Nah guys, buat berbagai kebutuhan kamu, mulai dari makanan, minuman, sembako, sampai segala peralatan dapur dan lain-lain, apalagi yang bisa mendukung aktivitas kita sehari-hari, aku saranin kalian untuk beli berbagai kebutuhan di Tokopedia. Karena lengkap, gampang, dan gak perlu kemana-mana jadinya. Kalian bisa dapetin semua ini tanpa biaya ongkir. Karena saat ini Tokopedia lagi ada bebas ongkir, bukan gratis ongkir ya. Jadi selain stoknya terjamin, harganya juga oke banget. Banyak promo menarik lagi. Untuk detail itemnya, kalian langsung cek link di pin komen aku ya. Nah, itu biasanya kamu makan pagi, siang dan Aku malam. pagi itu jam breakfast. Oke, breakfast itu aku makannya 2 roti gandum, kopi of course. Nah, kenapa nggak bisa keto? Karena aku tuh suka latte, cappuccino kayak gitu-gitu. And then siang makan bebas tapi Yeah. normal, senormalnya, nggak usah Yes. kegila-gilaan. Yeah. Makannya shiratake rice Oke. gitu. Sore biasanya cuma minum kopi lagi. So actually Kopi minum boleh pakai gula? nggak pakai gula. Gue udah stop. Oh, oke. Yang nyuruh stop minum kopi pakai gula itu adalah Luna Maya. Katanya, Bo, udah deh nggak usah pakai kopi, nggak usah pakai gula-gulaan. Emang kenapa? Karena kan si kopinya sendiri udah manis dari si itunya, susunya gitu. Jadi udah nggak minum pakai gula, cuma kopi dan susu, and then sama mungkin roti. Udah, habis itu tutup, nggak makan lagi. Jadi ngemil juga enggak berarti ya? Ngambil sekarang lagi, tapi gue selalu sedia di dalam tas tuh ada dark coklat gitu. Dark chocolate tuh nggak bikin gemuk? Nggak bikin gemuk, and it's actually pretty good for your Buat for your jantung, heart, buat ya, jantung. betul. Jadi biasanya aku dark coklat aja gitu, hajar kalau lagi pengen yang manis-manis gitu. Oke, itu sebulan berapa kilo turun? Nah itu dia, aku tuh bukan orang yang nimbang-nimbang Bun. Jadi aku tuh jarang banget nimbang tahu berapa berat badanku. Tapi pada saat gue lagi naik berat badan, gue lagi buka endorsement membantu UKM. Iya, Jadi iya, tiap iya. hari makanan datang tuh ya kan gitu. Nah itu berat badan naik tuh. Benar, itu sih yang paling susah ya. Apalagi masalah Indonesia Bun. Tapi kamu bisa tahu dari mana kalau kamu udah kurus apa enggak? I can feel it. Baju gue, baju longgar. perut gue, badan gue kerasa kok semuanya gitu. Oke, itu berarti tips diet dari kamu. Biar Yes. orang-orang kan pengen tahu juga kok kamu bisa selangsing ini gitu. Ya, tapi buat gue sih it takes a lot of effort karena gue tuh kayak sama kayak si Loli deh, gempal gitu loh badannya, bukan yang petit. Iya, benar-benar. Aku Gitu. juga enggak petit. Ya Dari kan? dulu kecil, dari kecil. Mati jatuh tuh ambil jauh jatuh. Guys, Kita ambil. Tenang Bun, Dari tenang. kecil. Sabar ya Bun. Dari tenang. kecil emang nggak pernah petit badannya. Terus kamu tuh kan lagi banyak gosip nih tentang kamu Iya, ya. iya. Kamu beneran bisa ranjang? Kagak lah. Itu kalau nggak salah kemarin itu kalau nggak salah siapa sih yang ngevlog sama gue terus bikinnya gue juga pas ngeliat thumbnailnya kaget juga, tapi ya udahlah nggak apa-apa karena itu kan cuma thumbnail gue sih ngerti lah Ya, maksudnya thumbnail mah cuma buat seru-seruan iya. aja gitu loh. Enggak, emang bener bisa ranjang apa gimana? Emang suamimu tuh di mana sekarang? Suamiku itu emang di lockdown karena Di? saat ini di Australia Karena karena kan COVID ini kan. loh, emang dia tinggal di sana? Nggak dia pulang Dia pas pulang, pas COVID. pulang, pas COVID dan Oh my we God. didn't expect it's gonna be this worse and this And this long. long, iya. Ternyata selesai lah dengan si COVID kan di Australia bener-bener kemarin Ketat banget. Dan mereka juga nggak terlalu gede ya. bener COVID-nya di sana kecil ya. dan aku juga sebetulnya kayak sekarang udah bisa balik tapi kemarin sempat takut maksudnya kayak lewatin naik pesawat dan segala macam kemudian nunggu dulu Iya, agak mendingan iya, gitu. iya. Terus akhirnya sekarang udah berapa bulan nggak ketemu? 3 months. Tapi baik-baik aja nggak? Everything is good. Justru menurut aku sih kayaknya maybe we need break ya for a Kalian while. butuh ya kayak gini Butuh ya? waktu sebentar karena kayak kemarin-kemarin tuh sebenarnya ya namanya juga tadi aku tanya sama Mas Anang kan pasti ada kebosanan, Iya, pasti iya. ada rutinitas yang sama, pasti lah lo mau kawin sama siapapun juga. Benar. So I think it's pretty good we having a little bit of break gitu. Iya, jadi ada kesempatan kayak kangen. Rindu lagi Embun. Kalian juga sebelumnya, kalian nikah berapa tahun sih? Almost 10 years. Actually Juli ini akan 10 tahun. Dan terus akhirnya sekarang kapan nih ketemunya? Early July. Juli ketemu. Yes, Oke. Dia gitu. kamu ke sana?
No, dia kesini kan Indonesia. Kayaknya nggak tahu deh, udah bisa traveling belum ya keluar negeri? I'm Boleh not sure. ya? Jadi apa namanya? Juli Julai ketemu ini. ya, dia datang. Yes. Oke. Terus selama kalian lagi jauh berantem nggak? Berantem juga tapi sedikit-sedikit aja sih. Nggak Karena ketemu kan berantem? ada pasti selek-seleknya sedikit sih ada gitu. Selama kamu sama dia gitu. Kamu ngerasa kamu setia nggak? Sama dia sepanjang 10 tahun ini setia. Maksudnya kalau untuk selingkuh apa segala macam Bukan selingkuh yang gitu, Ya. setia tuh maksudnya kayak kamu pernah ngerasa kayak ngeliat cowok. crush ya Of course. someone else Of gitu. course. Oh, kalau had a crush enggak, tapi kalau ngelihat cowok ini ganteng ya of course. iyalah, We itu. have eyes, tapi kan Ya. balik lagi di follow up apa enggak? Ya Oke, kan. Nah, ya, kalau juga pasti ya. Bun ngeliat yang Korea-Korea Ya. ih, Aduh, dia itu ganteng. gila. Tipe gue banget tapi again Ya. sebagai Kan, mama ya, bukan berarti lo cuma adore ember, aja, lu punya, lu bisa lihat nih cowok ganteng nih tipe lu dan Iya. segala. Tapi menurut gua banyak banget sih banyak banget yang harus dikorbanin kalau untuk di follow up gitu. Tapi Especially kalau the dia kids. sendiri lo pernah curiga nggak misalnya kayak ini orang nih kayaknya ada apa-apa gitu karena Enggak, puji Tuhan alhamdulillahnya gue I trust my husband 100% dan dia tuh orang rumahan banget Bun. Bukan sama. berarti orang rumahan itu nggak bisa juga selingkuh ya guys, tetap aja ada aja kalau udah niat mah ada aja, tapi ya puji Tuhan sampai sekarang sih nggak mau takabur, tapi sampai sekarang sih gue ngelihatnya nggak ada he's apa-apa. pretty faithful husband gitu. wow, dan dia baik banget ya. Baik banget, tapi bukan berarti perfect ya, kan setiap orang pasti banyak weakness. Maksudnya dia tuh sabar, ngadepin kamu tuh sabar. Secara kan kamu keras kan, iya gak? Sebenarnya dua-duanya keras Bun. Masa dia keras? Actually dua-duanya keras. Orang Australia tuh keras. Dia tuh aslinya Australia. Aussie, iya. Aussie ya. Otak Batak juga keras. Jadi ya udah. Actually dua-duanya sama-sama aja sih gitu. Oh, tapi jadi kalau berantem tuh kalian sama-sama Keras, suaranya kenceng banget dua-duanya gitu loh. Tapi nggak pernah depan anak dong. Jarang. Mungkin pernah sekali dua kali, tapi ya kita berusaha untuk enggak gitu. Oke. Oh, Tyson kan namanya? Tyson, yes. Ya, itu tapi selama kamu 10 tahun, kamu kan kayak tadi kamu nanya-nanya sama kita tuh, pasti kamu juga ada masa-masa kayak bosan atau mau give up. Yap, of Ada course. dong Yap, gitu yap. ya. Menurut aku kalau menikah sama bule itu berat Bun. Nah itu, menikah sama bule itu Yes, gimana sih? menikah sama orang Beratnya bule, apa? beda kultur budaya. Yang sekultur aja sulit ya, apalagi yang beda kultur. Apa yang benar buat dia, kadang-kadang beda dengan apa yang benar Contohnya, buat kita. contoh kecil Contohnya, gitu. simple thingnya adalah ngebedong anak. Itu kan small thing Itu banget jadi ya. berantem. Jadi bukan nggak berantem tapi maksudnya jadi perbedaan. Berselisih. Yes, Berselisih gitu. paham lah. Buat orang Indonesia ngebedong tuh is important Iya. karena anaknya anget dan segala macam. Iya. Buat orang bule it's Iya. not really important. Iya. Jadi buat dia yang benar, buat kita yang benar kadang-kadang crash tuh beda gitu. Iya. And I think kalau kita berdua tuh nggak punya sandaran dan menempatkan Tuhan menjadi fondasi dari rumah tangga kita, Iya. gua rasa sih mungkin dari awal-awal 3 tahun gua udah bisa. say goodbye sih, karena emang karakternya dua-duanya keras, and then ya it's just hard lah dua kultur budaya untuk Lebih bisa- seringnya kalau ngedidik anak ya. Lebih sering. Betul, parenting Ya kan? juga, yes, Parenting dia betul. dia lebih gimana, kita lebih adatnya Ya, ke timuran benar, gitu ya. benar kayak gitu sih. Tapi dia orangnya overprotective gak? Enggak. Enggak. Kalau sama anak iya, tapi kalau sama istri enggak. Dia modelnya kayak Mas Anang. She trust his wife 100%, enggak 100% sih, 99 lah gitu ya. Iya. Jadi kalau gue mau pergi, kayak gue kadang pergi Ya, sama. oke, gitu. Tapi gue juga jarang pergi sih Bun. Gue tuh jarang pergi Bun, gue jarang main. Iya, jarang. Gue jarang main. Hidup gue tuh cuma kerja, nge-vlog sama keluarga. Udah. Bener. Itu jarang main Bun. Tapi kamu kan ada grup-grup sama siapa? Iya, di Luna Menteri gitu Ceria. ya? Nah itu juga sama geng-geng itu juga. Aku tuh juga sebenarnya jarang ketemu. paling jarang ketemu sih mungkin sebulan sekali ya. Tapi jarang juga termasuk yang jarang beredar gitu loh. Karena mungkin juga aku juga apa ya ngerasa kadang-kadang sama anak-anak tuh Jadi waktunya kurang. betul udah mengejar ambisi dalam bekerja terus udah banyak waktu yang kayaknya aku tuh Wah. ngutang sama anak-anak gitu. Iya. Gitu. Tapi kalian emang deket banget. Geng Menteri Ceria. Heeh. Deket banget secara maksudnya cerita semua sampai Z mungkin enggak, Tapi deket cuma, ya kayak yes. aku sama teman-teman kayak ya deket Kamu lah sama kita, gengmu juga lah. Ya kan kalau udah sebenarnya bukan geng sih, kita lebih kayak Ya, itulah pokoknya ya, Bu. Tapi maksudnya kalian pernah berantem nggak? ya pasti selek tuh pernah lah gitu. Cuma Serius? ya pasti pernah lah, pasti Oh, ya? pernah gesekan pernah. Tapi kalau misalnya kayak cerita A to Z kan pasti cuma sama suami dan sama keluarga. Ya, kan. aku juga orang yang Tuh. tertutup sama orang. Gue tuh introvert loh Bun sebenarnya. Iya, aku Gue tuh juga. sebenarnya introvert. Maksudnya kita bisa hahi awalnya, Iya. tapi kita nggak pernah menceritakan kesedihan kita atau Betul. masalah kita gitu. Yes. Ya. Terus sekarang kamu kayak dalam hidup yang
pencapaian kamu belum kayak ngerasa ini gue belum mencapai pencapaian ini tuh apa? I used to be very ambitious sih, tapi kalau sekarang tuh I'm just thinking about my legacy. Tadi yang makanya pertanyaan gue tanya ke Mas Anang, karena saat kita membuat konten, saat kita intinya kita dikasih platform sama Tuhan ya, apapun itu, mau di TV, mau di YouTube, kita tuh dikasih kemampuan untuk bisa mempengaruhi hidup orang lain, ya kan? Karena orang yang suka sama kita tuh they look up to us gitu. Makanya itu juga salah satu reason kenapa pada saat aku sama Tyson sometimes I feel like I almost want to give up gitu ya. Dalam rumah tangga aku selalu ingat bahwa ada orang-orang yang mungkin put hope gitu dalam rumah tangga kami. Wah, kalau Melanie sama Tyson aja yang beda kultur yang Bisa survive survive, aku juga mungkin bisa. Tapi kalau ternyata akunya juga akhirnya give up gitu, wah mereka aja give up, mungkin gue juga nggak bisa. Jadi kayak gitu-gitu tuh it's in my mind gitu. Kalian kalau berantem harus ada pihak ketiga yang menyelesaikan atau selesai sendiri? It depends to the problem, but usually my mom biasanya. Ya, terkadang kan begitu kalau sama-sama keras. Iya, kalau sama-sama keras usually butuh orang di tengah untuk yang menengahkan aja gitu loh. Biasa sih gitu. Itu berarti mama ya? Usually my mom gitu. Oke. Terus sekarang berarti anak-anak sama di rumah? Sama nyokap. Oh enak ya, masih ada yang. Gue tuh deket banget Bun, mungkin kayak lemak lu ya. Iya. Deket banget, asli deket banget. Iya. That's probably one of the reason kenapa gue sekarang rumahnya tinggalnya agak ke pinggir, karena ya itu pengen deket sama mama juga. Mama gitu. tinggal di situ? Mama deket situ, satu komplek juga gitu. Oh pantas. Jadi anak-anak ada yang jagain juga ya? Ada yang jagain, benar. Apa hope buat anak-anak kamu apa? Tapi anak-anak menurut kamu penting gak sih? Very important. Makanya buat aku sekarang tuh ya temen tuh penting, tapi it's not everything anymore. Kalau zaman dulu kan, wah temen tuh harus ada waktu. Ya sekarang kalau ada waktu, yes, tapi tetap prioritas utama tuh adalah anak-anak sih kalau aku gitu ya. Karena again gitu, anakku cari uang juga gitu. Kayak gini keluar, ya bikin konten sejam 2 jam nggak sangka udah jam 5 nih ya kan. Waktu udah kebuang. Jadi whenever I have time, ya berusaha untuk selalu spend time sama, terutama Chloe kan sekarang udah 8 tahun gitu. So they're very important, mereka yang bikin aku remnya aku lah gitu loh Bun. Iya benar. Aku mau ngelakuin A, aku harus mikir nih. Dan kamu mau kenapa-napa sama bapak-bapaknya juga Mikir-mikir karena mereka. anak. Benar. Termasuk dalam upload konten nih. Iya. Yang kemarin tadi aku ngobrol juga di vlog aku. Setiap aku mau upload konten tuh biasanya ada 2 pertanyaan yang aku tanyain ke diri aku. Walaupun mungkin aku tahu viewersnya akan banyak nih misalnya, akan gokil nih, akan viral nih. Tapi there's always these 2 questions yang aku tanyain ke diriku. Yang pertama, konten ini akan nyenengin hati Tuhan nggak? Gitu kalau aku upload ini. Dan yang kedua, saat 10 tahun dari sekarang, karena again anak-anak gue lihat, are they gonna be proud gitu looking at their mom ngelakuin itu gitu. Kayak gitu sih. Oke, terus kalau kamu sendiri sekarang nih menghadapi komentar orang gitu, komentar netizen atau komentar yang jelek-jelek lah. Pasti kan hidup kita nggak mungkin selalu dikomentarin yang bagus. Betul. Kalau menanggapi orang yang gak suka sama kamu atau yang dikenal ataupun enggak ya. Terus orang yang seuzon tuh kayak negatif thinking terus gitu, kayaknya kita tuh jelek terus di mata orang itu gitu. Benar. Apa tanggapan kamu? Kamu tuh orangnya kayak gimana menanggapi hal-hal yang kayak gitu? Nah ini makanya aku pengen banget selain bikinnya entertaining kayak gini di YouTube ya Bun, aku tuh pengen banget bikin podcast mengenai self value. Kenapa? Karena aku ngelihat banyak orang yang kadang-kadang kalau mereka tidak mengenal diri mereka dan mereka being on the spotlight tiba-tiba jadi ngetop lah gitu ya, kaget. Dan orang tuh kan ngatain kita seperti orang lempar kotoran ke muka kita kan. Kalau kita nggak punya filter yang tepat, kita nggak tahu siapa diri kita di depan Tuhan, di mata Tuhan, gimana Tuhan melihat diri kita, apa nilai kita gitu. Aduh, gampang banget kita untuk bisa down, depresi, anxiety, bahkan sampai akhirnya using drugs, pakai narkoba. Makanya ini kadang-kadang orang, maaf ya, banyak artis-artis yang kaya, ngetop, tapi nggak damai sejahtera, nggak bahagia. Nah itu kenapa? Narkoba misalnya ya, ini balik lagi, tapi it's personal choice. Power syndrome kali ya? Could be, atau karena uang tuh nggak bisa beli damai sejahtera. Bahagia, betul. Exactly. Bahagia tuh nggak bisa dapetin dari mobil Lamborghini, dari being famous on the top nomor 1 YouTuber nggak bisa. Damai sejahtera itu bisa didapetin adalah pada saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan buat aku kenapa penting banget? Karena orang kan bisa sekarang, coba orang nggak, kita post komen aja ngatain, lu kayak laki lu jelek banget, lu konten lu nggak laku. Bisa seenak-enaknya. Tapi pada saat lo tahu siapa value lo, nilai lo tuh apa di depan Tuhan, lo tuh berarti. Orang mau lempar apapun juga, it's okay. You know your value, you know that you're not like that gitu.
dan nggak dibawa hati kali ya. Exactly, ya mungkin nggak enak banget komennya, tapi udah that's it, nggak sampai dalam. Karena kalau kita nggak ngerti siapa diri kita, yang akhirnya bikin kita jadi depresi. Orang lempar apa, numpuk, akhirnya nggak baik buat kitanya. Gue tuh orangnya pemikir banget, apa tuh dipikirin. Lo kepikiran ya? Lo apa sih bintangnya? Scorpio. Lo Scorpio lo padahal. Lo kayak Pisces deh, apa dipikirin. Pisces tuh gitu. Kamu apa? Pisces, sensitif, apa dipikirin. Pisces, Scorpio sama Cancer tuh mirip, 3 bintang yang ini ya, satu ituan ya. Yang akrab lah gitu. Iya, pantesan. Iya, betul. Ya percaya nggak percaya ya, cuma belakang selama ini aku ketemu orang tuh pasti selalu bintangnya antara 3 itu yang cocok. Oh gitu? Iya. Mas Anang tuh apa bintang? Pisces. Ya Allah, pantas tuh kan? Anak itu Pisces. Anak pas sama sama Eke tuh. Aduh dia sih orangnya bener. Iya bener kan. Terus kalau suamimu tuh orangnya nyinyir nggak? Enggak banget. Justru gue cowok banget kan? Cowok laki banget. Gue justru belajar. Gue gak suka cowok nyinyir. Aduh, Bo, jangan deh puyeng gue. Tapi banyak tuh cowok-cowok zaman sekarang tuh yang aduh. Ya dengan adanya sosial media tambah lagi sih. Iya bener. Tapi suami gue sih enggak, orangnya dia suka main sosmed emang. Oh gitu? Iya, dia main sosmed cuma ngepromoin jualan bininya. Atau dia posting foto hasil foto dia, fotoin gue cantiknya istriku itu aja. Orang yang follow dia punya anak aja, ini anak pasti lah. Menurut lo laki gue sama Bun, modelnya gitu, yang kita aja memuntah kadang-kadang. Iya kan? Tapi kalau nggak dipuji juga kita ibaratnya pengen dipuji sama suami juga. Kalau kan? Puji orang lain juga salah. Bener. Oh suamimu juga tipenya kayak gitu? Suami gue modelnya kayak, suami gue sama orangnya romantis gitu. Orang itu kayak gitu. Oh dia romantis ya? Nah, bener gak sih kawin sama bule itu romantis? He is romantic ya. Kalau Tyson sih romantis, tapi nggak tahu kalau bule lainnya. Tapi kalau suamiku sih romantis. Gitu. Oh gitu, apa? Ya. Romantisnya? Banget, niat banget kalau dia. Pernah satu hari, banyak sih sebenarnya dia kayak dia waktu melamar pun itu surprise, bended knee, pokoknya kayak gitu-gitulah. Oh iya. Dan itu tiba-tiba terbang nggak bilang, and then gue taunya nge-MC. Jadi gue pas taunya datang ke spot gitu, udah ada dia and my family, gue antara happy karena dilamar, dan yang kedua sedih juga karena uang hilang kan, nggak nge-MC. Tapi lo emang suka cowok yang romantis ya? Iya suka lah, seneng lah. Tapi sebenarnya it's not the purpose sih. Karena buat gue kalau nyari suami tuh ya romantis tuh cuma bonus sih Bun. Yang paling penting sih faithful sih, setia. Tapi emang bule tuh selera kamu nggak? Emang gue pengen nikah sama bule. Emang dulu suka gitu sama bule? Iya enggak, dulu enggak juga sih. Dulu sama Indonesia juga sering. Tapi maksudnya terakhir emang pengen minta sama Tuhan, pengen menikah sama orang. Berarti sebelum Tyson punya pacar bule? Latin kan bule. Wah. Sebenarnya aku suka yang gelap kulitnya. Latinos. Ya tapi karena visinya berbeda dalam memandang hidup ya nggak bisa nyatu lah gitu. Lama tuh pacarannya? Enggak, cuma setahunan lebih lah. Sama Tyson 1,5 tahun langsung menikah. Ya. Iya, gitu. Okay, karena mencari bule atau ya nggak semua sih. Tapi di ini my personal experience ya. Mencari bule yang bisa diajak sama-sama untuk bisa dekat sama Tuhan tuh buat gue kemarin tuh susah gitu. Karena banyak kan mereka nggak percaya agama ya. Ada ya. Nggak semua. Kebanyakan lebih cuek lah. Lebih cuek lah gitu. Beda sama orang timur kan gitu. Walaupun sekarang gue melihat di Australia, Amerika banyak banget nih pergerakan mereka yang udah into God banget gitu loh. Tapi dari perjalanan gue kemarin pas pacaran sih agak sulit gitu sampai akhirnya ketemu Tyson. Dia sebenarnya sih waktu ketemu gue sih he's a nice person, tapi he's not really into God. Tapi pada saat gue ajak untuk lebih dekat sama Tuhan, tapi gue harus menjadi good example buat dia ya. Dan mungkin gitu. abis itu punya anak kali. Punya anak, iya. Karena menurut gue kalau leadernya aja nggak bisa kuat, gimana ini kapal bisa berangkat dan bisa jalan terus di tengah badai gitu. Karena kan hidup it's not always gonna be smooth kan. Iya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat aku. Blessing apa yang selama ini menurut kamu dapetin, yang kamu tuh sampai kamu tuh nggak bisa ngomong apa-apa, yang sampai kamu tuh kayak aduh kok Tuhan tuh sebaik ini ya sama aku ya, itu apa? Selain sehat ya Bun. Iyalah, sehat dan keluarga udah lah ya. Sehat dan keluarga udah pasti, anak tuh udah pasti ya. Blessing gue tuh adalah buat gue tuh bisa jadi artis saat ini. Itu tuh bukan karena gue tuh hebat, ya gue punya ability, tapi menurut gue yang lebih lucu banyak, yang lebih cantik lebih jauh lebih banyak, yang lebih kurus jauh lebih banyak. Jadi menurut gue jadi artis tuh kasih karunia Tuhan, kemurahan yang Tuhan kasih gitu. Jadi apalagi zaman dulu ya Bun, pada saat gue jadi punya radio dan pengen masuk TV. Kalau sekarang kan makin aneh-aneh, makin ada tempat kan. Dulu enggak Bun, harus cantik, mulus, rambut
dikit hilang. Yang kelar. Sekarang beda ya. Bener. Dan gue tuh sebenarnya nggak mau yang settingan bersensasi segala macam, apalagi when it comes to my family and my marriage karena menurut gue menikah aja nggak tanpa sensasi aja, settingan aja udah susah loh Bun. Tapi gue bingung sih ada orang yang harus settingan begitu, bingung sih ya. Again ya, orang kan strateginya berbeda-beda dalam ini ya, tapi kalau buat gue sepanjang kita jalannya niatnya baik buat keluarga, masa sih Tuhan nggak bukain jalan. Jadi buat gue kalau gue bisa ngetop sampai sekarang jadi artis untuk udah lumayan lama nih, menurut gue sih it's grace, it's kasih karunia Tuhan sih, kemurahan Tuhan doang sih gitu, karena yang lebih dari gue tuh banyak banget gitu. Oke, jadi blessing yang kamu rasain adalah apa yang sampai hari ini kamu masih dapetin, yaitu kamu masih bisa di posisi yang sekarang ini, kan. Iya, itu gitu. Benar banget sih. Karena kan banyak orang yang sebetulnya pengen ada di posisi kita kan. Betul. Kadang kita juga kurang mensyukuri mungkin exactly. Pengen lebih orang subscriber segini, kenapa kita harus segini gitu kan. Itu aja sih Bun. Tapi itu orang semua orang ambisius sih dalam hidup. Iya, benar-benar. Tergantung tahu ngeremnya aja. Karena kalau kita ambisi berlebihan juga kan it drives us crazy kan. Iya. I think you're super blessed dengan adanya Mas Anang dalam hidup lu juga maksudnya. Oh iya. Sih? Aku banyak banget kayak He's full of wisdom, you know. Benar. Dan dia tuh orang yang paling positive thinking di dunia yang pernah aku ketemu. Jadi orang mau diapain aja dia tuh selalu kayak wes lah gitu. Iya. Tapi itu jadinya dia jadi kayak gini gitu. Iya benar. Mungkin kalau Anang apa nggak balas, mungkin nggak seperti Anang sekarang. Betul. Iya sih gitu. Iya. Dan dengan pencapaian dia sekarang. Kita kan nggak bisa gitu kadang kan. Iya benar. Pengennya nggak bisa dong, harus gini ya gitu sih. Benar. Oke, Mel, thank you banget. Thank you Bun. Kita muter-muter udah. Gue sampai pusing antara ngobrol dan nyari jalan. I know you right. Oke, thank you banget. Semoga karir Thanks you, kamu, guys. your family, your Amin, marriage, Bun. semua semoga makin diberkahi dan Amin. lots of love lah Amin. buat kamu dan Thanks keluarga. guys. Dadah. Caramu